Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di dalam video ini akan memberikan sedikit penjelasan kenapa ada Motion FX dan kemudian saya juga akan menjelaskan isi dari Motion FX itu seperti apa dan kemudian keuntungan apa saja yang akan teman-teman dapetin di dalam video ini. Saya akan menjelaskannya secara jelas dan secara gamblang. Oke. Pertama-tama saya ingin menjelaskan beberapa hal ya terkait mungkin teman-teman sudah familiar atau mungkin sudah pernah tahu bahwa eh, kita saat ini di era digital seperti sekarang itu bisa menjual produk digital berbagai macam dan berbagai kategori sesuai keinginan kita, sesuai yang kita miliki. Nah, salah satunya adalah menjual template Canva ya. Menjual template Canva ini ada beberapa cara ya, yaitu menjualnya dalam bentuk jasa, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah menjualnya dengan cara menjual template-nya secara langsung kepada end user ya. Nah, dalam menjual template Canva ini teman-teman, itu kita harus melihat beberapa fakta bahwa sekitar beberapa bulan lalu ya, hampir sekitar setahun, Canva mengeluarkan sebuah fitur baru yang dinamakan Video Builder. Nah, setelah saya runut ke belakang gitu ya, memang ada beberapa fakta dan ini beberapa fakta dan data ya, bukan hanya sekedar fakta yang bisa teman-teman cek recheck kembali di Google bahwa video itu memang salah satu poin penting dalam meningkatkan sales atau penjualan produk kita atau bisnis kita ya. Nah, menurut data yang saya baca gitu ya, jadi ada 49% ya, poinnya adalah 49% video itu dapat meningkatkan pendapatan bersih sebuah perusahaan atau company, agensi atau bahkan UMKM ya. Jadi karena video eh, itu bisa meningkatkan profit revenue sampai 49%. Dan fakta kedua adalah di mana ada 79% calon pembeli, dalam hal ini lead ya, yang lebih suka melihat video terlebih dahulu, kemudian setelah melihat videonya itu akan melihat atau membaca copywriting atau teks yang ada di dalam sebuah penawaran. Jadi video dulu yang dilihat, kemudian teks. Itu sebesar 79% dari calon total pembeli. Oke. Kemudian sebuah video itu juga dapat meningkatkan sebuah engagement dari sebuah produk yang kita tawarkan kepada calon pembeli sebesar hingga 4 kali lipat. Jadi engagement sebuah produk itu bisa meningkat sampai 4 kali nih gara-gara kita promosinya pakai video. Dan ini salah satu fakta yang mungkin bisa bikin teman-teman itu tercerahkan gitu ya, karena video itu sangat-sangat powerful, dimana ada 20 juta video setiap bulan diupload ke media sosial terbesar saat ini, yaitu Facebook atau anak buahnya Meta gitu ya. Dan fakta selanjutnya itu ada 69% orang yang melihat video nih, video tertentu, kemudian dia akan membagikannya kepada orang terdekatnya. Jadi misalkan ada 100 orang, 69 orang diantaranya itu akan membagikan video tersebut kepada orang terdekatnya. Dan fakta selanjutnya itu ada fakta di mana pebisnis ya, sebesar 83% pebisnis percaya bahwa video itu dapat meningkatkan ROI atau return of investment sebesar 83% ya. ROI ini adalah dimana kalau kita misalkan mengeluarkan budget iklan 100.000 gitu ya. Nah, kemudian kita dapat profit revenue sebesar misalkan 200.000. Nah, itu berarti ROI-nya itu bisa lebih dari 100%. Nah, itu contohnya. Nah, dari hal inilah gitu ya, dari fakta-fakta tentang video inilah pertanyaannya adalah bagaimana cara bikin video ya. Cara bikin video yang oke, yang keren, yang profesional, yang menjual itu seperti apa sih? Di sini saya akan membahasnya. Ada beberapa cara ya dan metode. Metode pertama itu adalah metode tradisional saya menyebutnya, di mana kita dulunya ya, dulu banget itu kita bikin video, kemudian kita edit, kita render, kemudian kita publish ya. Dan ini semua dibikin menggunakan Adobe Premiere gitu ya.
dari Adobe Family. Oke. Nah, jadi ada 4 proses atau 4 flow yang kita lalui di dalam traditional method ini. Jadi create, edit, render, dan kemudian dipublish. Publish ini bisa di media sosial, YouTube, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Oke. Kemudian ada old method, ya. Old method ini adalah metode yang lama tapi nggak lama-lama banget lah gitu ya. Itu menggunakan PowerPoint, ya. Masih dengan 4 metode, 4 proses atau 4 flow juga. Jadi yang pertama adalah choose template, kalau punya template gitu ya, kalau punya template, kalau nggak punya ya bikin sendiri. Kemudian editing, export ke dalam MP4, dan yang terakhir itu dipublish ke media sosial atau channel-channel kita yang lain ya. Dan yang terakhir adalah new method atau metode terbaru, yaitu menggunakan Canva. Ini adalah yang akan kita bahas, dimana kita tinggal memilih template, edit, dan langsung dipublish ke media sosial yang kita miliki ya. Jadi sangat-sangat simpel, tidak melalui 4 proses, tapi cukup pilih template, edit, dan dipublish ke media sosial yang kita miliki. Enak banget, oke? Nah, kita akan membahas metode terbaru. Oke, tentu saja metode terbaru ini yang akan kita bahas. Kita tidak akan membahas menggunakan primer, yang itu adalah metode tradisional atau metode lama yang menggunakan PowerPoint. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara bikin video promosi menggunakan Canva. Oke, seperti yang saya bahas di awal video penjelasan saya tadi, bahwa beberapa bulan lalu, kurang lebih sekitar 1 tahun lah ya, bukan bulan, itu Canva menggunakan fitur drag and drop buildernya atau drag and drop editornya di dalam sebuah video builder namanya, dimana semua ini akhirnya mengganti seluruh elemen gitu ya, seluruh fitur yang dimana kita bisa mengedit video animasi di dalam Canva. Oke, so sebelum kita masuk ke dalam Canva-nya gitu ya, pertanyaannya adalah kenapa kita harus pakai Canva? Kan ada pilihan lain, Mas. Ada Adobe Photoshop, Adobe Premiere, bahkan Adobe After Effects, kemudian PowerPoint. Ya, pertanyaannya sekarang kenapa harus Canva? Oke, saya akan menjawabnya. Jadi di dalam Canva gitu ya, itu ada banyak fitur yang bisa teman-teman gunakan. Dimana di dalam fitur, terutama di dalam video builder gitu ya, itu kita bisa drag and drop builder, asetnya ready langsung online, tidak perlu download dulu. Kemudian ada video timeline, rendernya cepat banget, kita bisa langsung publish ke media sosial atau kita ekspor ke dalam ini ya, Canva dalam bentuk MP4 ya. Jadi ini akan saya tunjukkan kepada teman-teman ya, dimana saya masuk ke dalam Canva. Jadi saya tinggal pilih template video seperti ini. Nah, di sini teman-teman, jadi misalkan ini saya pilih template yang ada di dalam Canva gitu ya, langsung aja saya pilih template yang ada di dalam Canva ini ya. Oke, apply to all page. Jadi drag and drop builder, oke, pasti teman-teman sudah nggak asing dengan fitur drag and drop builder gitu ya. Kita tinggal geser-geser gini aja. Kemudian kalau ngomong aset, sudah pasti nggak kekurangan ya di sini. Kemudian di sini ada timeline video. Oke, timeline video ini bisa kita perpanjang, kita bisa perpendek, kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita bisa publish ke media sosial, teman-teman, share on sosial ya, banyak banget, nggak cuma Instagram, nggak cuma Facebook, nggak cuma TikTok. Kita tinggal pilih mau di-share kemana. Kalau mau di-download dalam bentuk MP4 juga bisa. Jadi ini sangat-sangat fleksibel, oke? Dan selanjutnya adalah kenapa harus Canva? Karena Canva adalah multi device ya. Saya bisa pakai Canva itu di laptop saya ini. Kemudian saya bisa pakai Canva itu di HP saya gitu ya. Bisa pakai di tablet saya. Bisa pakai di laptop saya yang lain, misalkan di laptop istri saya, misalkan di laptop teman saya. Oke? Berbeda kalau kita pakai PowerPoint misalkan. Ya, kita harus pakai PowerPoint yang ada di laptop. PowerPoint editing di mobile itu beda dengan di laptop. Kalau di Canva semuanya sama. Ini memudahkan kita untuk dalam proses editing dan lain-lainnya. Oke? Butuh aset sudah pasti ya. Kita tinggal search, ketik aja sesuai kata kunci, keluar semuanya ya. Saya akan tunjukkan, misalkan saya butuh aset apapun di sini, saya tinggal cari aja. Frame, grafik, icon, gambar, foto, semuanya ada di sini ya.
Jadi kita tinggal cari aja sesuai kebutuhan kita. So, meskipun saya sudah menjelaskan kenapa sih harus Canva dan saya sudah menunjukkan berbagai kelebihan dari Canva, tapi tetap saja ketika kita mau menggunakan Canva itu tetap ada masalah, gitu ya. Apa saja sih masalahnya kalau kita menggunakan Canva? Saya ingin tanya kepada teman-teman, memang template Canva itu benar-benar free? Faktanya enggak, teman-teman. Gitu, faktanya enggak sama sekali. Oke, saya akan tunjukkan bahwa template Canva itu enggak free. Oke, saya akan tunjukkan. Jadi saya akan masuk ke dalam Canva dan saya akan masuk ke menu template. Di sini teman-teman, kita bisa cari template banyak banget, puluhan ribu, ya. Dan yang gratis itu juga banyak. Tulisannya free semua. Tapi ada tapinya nih. Template free itu bukan berarti bisa digunakan asetnya secara gratis juga. Oke? Jadi kalau kita pakai misalkan template free nih. Ini kan template Pro nih, ada tulisannya nih Pro. Kita pakai yang free deh. Ya, ini kan ada Pro semua. Nah, ini yang free gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan template ini ya, di dalamnya itu ada aset Pro. Maka kita tidak bisa menggunakannya kalau kita nggak pakai langganan atau subscription Canva Pro. Jadi kita bisa melihat bahwa template-nya banyak yang free, tapi belum tentu asetnya free juga. Gitu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya masalah lain, bahasa sudah pasti. Bahasanya all English ya. Kalau teman-teman lihat tutorialnya Canva itu sudah pasti bahasa Inggris. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Jadi di sini ada Learn, kemudian di sini ada Design School atau blog gitu ya. Di sini ada tutorial dan e-course. Tapi semuanya itu adalah e-course atau panduan bahasa Inggris. Nah, ini menjadi masalah bagi teman-teman terutama yang nggak punya native English language. Jadi kalau teman-teman belum paham bahasa Inggris, apalagi untuk speakingnya dan juga dalam menangkap bahasa Inggris dengan tepat gitu ya, tentu teman-teman akan menemukan masalah di sini, gitu ya. Next, di sini di dalam template-template yang saya tunjukkan banyak banget tadi teman-teman, ya. Mana ya? Di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Jadi nah, ini template yang banyak banget ini teman-teman, gitu ya. Ini template-nya hanya digunakan untuk teman-teman sendiri, itu bolehnya. Atau digunakan sebagai jasa. Oke? Jadi teman-teman nih punya klien, nah itu baru dipakai, kemudian diekspor jadi video, jadi gambar. Nah, itu boleh. Tapi kalau dijual template-nya secara langsung, tentu saja nggak boleh. Oke? Itu template dalam Canva. Terus asetnya premium banyak banget teman-teman, ya. Jangan beranggapan bahwa oke, asetnya banyak tapi ternyata premium, sama aja teman-teman, artinya harus berlangganan. Oke, dari masalah dan alasan-alasan itu tadi ya, saya memberikan sebuah solusi yang dinamakan Motion FX ID, di mana di dalam Motion FX ini teman-teman akan mendapatkan 6.000 template Canva yang semuanya gitu ya, semuanya isinya itu bisa digunakan dengan Canva free tanpa harus langganan. Oke, tanpa harus teman-teman beli dulu di Canva, cukup pakai Canva yang free. Oke, di dalam template-template Motion FX ini asetnya ya seperti grafik, misalkan shadow dan lain-lain itu tidak perlu teman-teman bayar, jadi free semuanya, termasuk foto-fotonya. Oke, dan salah satu fitur yang akan teman-teman dapetin di dalam Motion FX adalah library dashboard yang saya buat memang secara khusus untuk member Motion FX ya. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman library dashboard itu seperti apa. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi library dashboard ini teman-teman nanti teman-teman bisa buka modul 1 misalkan ya. Di mana modul 1 ini akan ada kumpulan-kumpulan template-nya. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, di sini teman-teman di dalam modul 1 ini misalkan ada video promotion 114, tinggal klik saja. Di sini langsung ada previewnya. Nah, ini contoh previewnya. Nah, kemudian kalau teman-teman butuh, tinggal edit di Canva. Kemudian misalkan ada modul ke-6 misalkan. Bukan ke-6, misalkan modul ke-4, vertical video animation. Oke. Dimana di dalam modul ke-4 ini teman-teman, di dalam vertical video animation ini teman-teman nanti itu bisa langsung mengaksesnya seperti modul pertama tadi. Nah, ini contohnya. Jadi tinggal klik saja. Oh, ternyata videonya ini atau template-nya ini cocok untuk bisnis saya, untuk produk saya. Maka saya tinggal edit di dalam Canva. Jadi tinggal disesuaikan saja, teman-teman. Oke. Nah,
library dashboard ini teman-teman itu sudah jadi satu gitu ya, bisa diakses oleh teman-teman dalam satu device, misalkan di HP, di laptop atau di komputer, itu bisa semuanya. Oke, nah apa saja sih isi dari Motion FX ini? Di sini saya akan menjelaskannya teman-teman. Oke, nah jadi di dalam Motion FX ini teman-teman ada modul pertama yang berisi 1200 promo style video animasi ya, dimana ini template-nya berisi video template ya, yang bisa diedit di Canva free maupun yang pro. Teman-teman bisa menggunakannya untuk promosi produk-produknya teman-teman. Oke. Kemudian di modul kedua itu ada corporate style video animation, yang dimana ini template-templatenya khusus untuk promosi corporate, agensi, company dan lain-lain. Oke. Kemudian di modul ketiga itu ada square video animasi. Di modul pertama dan kedua itu template-nya berupa landscape format atau dimensinya format 16:9. Kalau ini formatnya square, artinya 1:1. Bisa digunakan di mana? Bisa digunakan di Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram group channel, Facebook group dan lain-lain. Oke. Di modul keempat ada vertical video animasi. Seperti yang kita tahu bahwa TikTok, Snapchat, Instagram Reels, Facebook Reels, YouTube Short itu semuanya sekarang trending. Dan fakta menariknya adalah mereka memiliki pola videonya pendek, random, kemudian kita tidak bisa menentukan mau melihat apa gitu ya. Nah, semua itu bentuknya juga vertikal, itu karena memang videonya sifatnya adiktif. Karena pendek itu bisa membuat kita kecanduan. Dan di dalam template vertikal video animasi, teman-teman bisa membuat semua itu dengan sangat mudah. Oke, kemudian ada feed ad animation. Ini khusus untuk bikin iklan. Jadi kalau teman-teman punya produk yang mau diiklankan, di sini ada 360 template untuk feed, untuk iklan gitu ya. Kemudian di sini ada square banner design template. Di modul ke-6 ada 300 template. Ini statis banner, bukan animasi. Dan di modul ke-7 itu ada story banner design template. Oke, di sini teman-teman bisa menjelaskan sebuah produk dengan cara bikin story di Instagram, story di Facebook, story di WA, formatnya vertikal. Tapi ini untuk story, bukan video promosi. Kemudian di modul ke-8 ada infographic design template. Dan di modul ke-9 ada landing page desain Canva gitu ya. Kemudian teman-teman bisa bikin YouTube thumbnail design di modul ke-10. Di modul ke-11 ada 150 TikTok video animasi ya. Kemudian di modul ke-12 ada statis banner TikTok template. Kalau tadi di modul 11 ada video animasinya, ini ada statis bannernya. Oke. Nah, di dalam library dashboard semuanya jadi satu dan siap pakai. Oke. Selanjutnya, tidak hanya memberikan template, saya juga memberikan kelas online. Tujuannya adalah di mana agar teman-teman bisa belajar secara langsung, bisa menggunakan template-template Motion FX dengan mudah. Oke, saya akan tunjukkan. Jadi di dalam library dashboard ini ada namanya menu, itu adalah di sini tutorial. Nah, ini kelas online Canva, di mana teman-teman tinggal belajar saja, tinggal akses modulnya. Yang di sini teman-teman tinggal belajar tentang Canva secara basic, kemudian ada editing, teks, kemudian gambar, kemudian di sini ada pembahasan tentang Instagram, ebook, bikin ebook dari Canva itu gimana. Di sini ada semua dan tampilannya sudah menggunakan metode LMS. Jadi teman-teman lebih mudah dalam mengaksesnya. Oke. Selanjutnya, selain Canva Class, di sini saya juga memberikan akses yang dimana ini akan bisa membantu teman-teman untuk menjual kembali produk-produk atau template dari Motion FX. Oke, reseller panel ini akan membantu teman-teman untuk menambahkan seorang user atau seorang pembeli untuk bisa mengakses produk Motion FX. Dan ketika teman-teman menjualnya kembali kepada orang lain, menjadikannya sebagai bonus, teman-teman akan mendapatkan keuntungan 100%. Oke, saya akan tunjukkan lagi di dalam dashboard ini. Jadi di sini ada reseller panel. Saya tinggal masuk ke all user. Di sini saya bisa masuk dan melakukan checking gitu ya. Usernya siapa saja dan seperti apa aksesnya. Jadi di sini saya tinggal menambahkan usernya, nama, email, nomor WA dan password sekaligus lisensinya.
Jadi saya bisa menambahkan lisensi, kalau teman-teman beli lisensi PLR atau Private Label Rights, di sini teman-teman bisa menjualnya kembali dengan lisensi komersial atau personal. Teman-teman juga bisa menjualnya dengan per modul atau semua modul atau beberapa modul gitu ya. Ini saya contohkan, ini saya bisa cek atau memilih beberapa modul ya. Jadi teman-teman bisa dibilang tidak perlu bikin member area. Oke? Next, setelah reseller panel, ada marketing kit juga. Jadi di sini teman-teman, selain reseller panel, teman-teman juga akan mendapatkan marketing kit. Yang dimana marketing kit itu isinya adalah landing page JSON ya untuk Elementor, kemudian template copywriting ya di sini. Jadi di sini ada template copywriting. Oke, tinggal copy paste saja untuk jualannya teman-teman. Ini dia. Kemudian ada template desain promosi. Marketing kit tambahan ada juga. Jadi marketing kit tambahan ini berisi cover template, video demo, box cover, e-cover, per modul ada videonya, untuk demonya lengkap. Kemudian ada landing page desain Canva, yang dimana ini teman-teman bisa bikin halaman penjualan Canva menggunakan halaman penjualan MotionFX menggunakan Canva. Jadi cukup pakai Canva. Di sini bisa teman-teman lihat, saya tinggal publish as a website, kemudian saya punya link seperti landing page biasa kalau pakai Elementor misalkan atau WordPress. Di sini teman-teman itu semua sudah saya sediakan di dalam template Canva juga. Oke? Dan semua itu bisa teman-teman gunakan tanpa teman-teman harus punya domain maupun punya hosting. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya website, tenang aja, semua itu bisa lebih mudah dengan MotionFX jualannya. Oke? Next, setelah itu selain teman-teman punya marketing kit, teman-teman juga akan punya instant landing page creator. Di mana teman-teman di dalam instant landing page creator ini, teman-teman tinggal mengisi data, foto, harga produk, maka teman-teman sudah bisa bikin sebuah halaman penjualan. Saya akan contohkan kepada teman-teman ya. Jadi saya akan masuk ke dalam dashboard. Di sini ada page generator, kemudian saya tinggal pilih mau jualan lisensi apa. Komersial atau personal, misalkan komersial. Kemudian di sini saya tinggal memasukkan nama, kemudian subdomain, nama produknya, harga produk, harga coret, link Facebook, link WA, link order, kemudian foto, gambar produk, logo produk, link Telegram, dan kemudian kita akan memiliki sebuah halaman penjualan instan. Jadi tidak perlu bikin dari nol. Oke? Dan tentu saja ini lagi-lagi kabar baik untuk teman-teman yang tidak punya website, itu bisa langsung jualan. Oke? Kemudian JSON Elementor sudah pasti dapat teman-teman. Copywriting tadi juga saya sudah tunjukkan. Canva landing page pasti. Dan ini adalah yang pasti teman-teman dapetin juga, yaitu white labeling rebranding dashboard. Maksudnya gimana, Mas? Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini, ya, ketika saya masuk ke dashboard utama, di sini ada logo, oke, yaitu logo Ipsum. Saya misalkan masuk di sini ada menu namanya white label rebranding. Nah, di sini teman-teman saya tinggal masuk ke dalam sebuah halaman, misalkan MotionFX ID dan postimage.org. Nah, misalkan di sini saya akan simpan gambar ini, oke, saya akan simpan dan kemudian saya akan upload gambar ini di sini, oke. Setelah itu teman-teman di sini saya akan mengcopy link permalink dari gambar ini dan saya masukkan di sini. Kemudian saya masukkan nama brand saya. Misalkan anggap saja nama brandnya adalah Ganteng DW, gitu ya. Kemudian di sini tinggal klik Save Changes. Kalau teman-teman perhatiin di sini adalah namanya sebelumnya Your Brand. Kemudian logo Ipsum. Kalau ini saya klik Save, maka secara otomatis logonya ganti seperti yang saya gunakan tadi. Kemudian di sini namanya brandnya Ganteng DW. Kalau saya masuk ke main library di sini, teman-teman juga nggak menemukan branding dari produk pemilik utama. Kalau kita masuk ke dalam dashboard, di sini ada brandnya namanya Ganteng DW. Jadi teman-teman bisa rebranding semua itu dengan sangat mudah, tinggal mengisi data saja. Oke? Itu adalah fitur white label rebranding. Dan yang paling enak untuk teman-teman di sini adalah selama 1 tahun ke depan, setiap bulan teman-teman akan mendapatkan update gratis template dari MotionFX, di mana setiap bulan itu minimal ada 50 template baru. Jadi selama 1 tahun ke depan, setidaknya sampai bulan Oktober 2023,
teman-teman akan mendapatkan update gratis template-nya ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin tadi di dalam halaman dashboard, di sini ada menu monthly update. Dimana ini nanti teman-teman setiap tanggal 1 sampai tanggal 15 di setiap bulannya itu akan ada update baru, template-template terbaru, template-template fresh sesuai kebutuhannya teman-teman. Dan ini gratis untuk teman-teman. Oke? Jadi di dalam Motion FX teman-teman tidak hanya mendapatkan template, mendapatkan panduan kelas, kemudian dalam menggunakannya library dashboard yang sangat fleksibel, bisa diakses di HP maupun komputer dimanapun itu. Kemudian teman-teman bisa rebranding dashboardnya dengan mudah. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan update gratis selama 1 tahun setiap bulan. Jadi 12 bulan teman-teman akan dapat update gratis. Dan yang terakhir tentu saja di sini teman-teman bisa menjualnya kembali untuk kepada orang lain atau menjadikannya bonus untuk workshop, seminar, kelas online Zoom, affiliate, keuntungan 100% menjadi miliknya teman-teman. Oke? Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait produk Motion FX ini. Isinya seperti itu dan alasannya kenapa ada Motion FX teman-teman sudah saya jelasin. Saya harap teman-teman sudah waktunya untuk berpindah platform menggunakan metode terbaru, yaitu bikin video animasi menggunakan Canva dengan memanfaatkan template dari Motion FX. Dari saya cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.